Penanganan kasus TPPO berkaitan dengan 17 anak yang dipekerjakan di pub di Kabupaten Sika tak kunjung selesai. Dari keterangan selama proses pendampingan, truk dan jaringan HAM Sika berkeyakinan bahwa ini adalah tindak pidana perdagangan orang. Meski sudah melapor pada pihak Polda NTT dan Polres Sika, namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Oleh karena itu, truk dan jaringan HAM di Sika mengambil sikap tegas dengan melakukan advokasi ke tingkat nasional. Di antaranya adalah ke Mabes Polri, Komisi 3 DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia atau LPSK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Komnas Perempuan. Setelah melakukan koordinasi singkat, utusan dari truk dan jaringan HAM Sika yang diwakili oleh Suster Francisca Immaculata SSPS, Maria Henderika Hungan, Siflan Angi, Pater Vanderaring SVD, Pater Ignas Ledot, dan Saudara Antoni Yohanes Bala. Dengan lembaga jaringan di Jakarta, yakni Suster Geno Amaral SSPS, Suster Thomasin Beding SSPS, Suster Geno Bikan SSPS, Saudara Gabriel Goa dan Mulik Ismail, lalu mendatangi LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia di Jakarta. Tim yang mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diterima oleh Ibu Wakil Ketua LPSK, Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc PSI. Adapun tujuan kedatangan mereka ialah untuk menanyakan perkembangan pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak-anak korban human trafficking tersebut. Setelah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia atau LPSK, tim juga mendatangi Komnas Perempuan. Pertemuan dengan Komnas Perempuan Republik Indonesia tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa Komnas Perempuan akan turut mengkawal dan memfasilitasi agar dapat melakukan konferensi pers dengan melibatkan jurnalis tingkat nasional dan lokal. Pada Rabu 23 Maret 2022, tim melakukan pertemuan dengan Mabes Polri. Tim diterima oleh Kapsudit 5 Ditidum Bareskrim Polri, Kombes Pol Enggar Pareanom SOS SIK, dengan tujuan meminta Mabes Polri mengambil alih kasus tindak perdagangan orang dan membongkar sindikat perdagangan orang di Sika dan di NTT pada umumnya. Pada Kamis 24 Maret 2022, tim mendapatkan kesempatan untuk melakukan rapat umum dengan Komisi 3 DPR RI. Tim menyampaikan aspirasi dan permohonan kepada lembaga yang berwenang tersebut untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penegakan HAM. Komisi 3 DPR RI memberi jawaban bahwa akan melakukan koordinasi dengan Mabes Polri agar kasus ini menjadi perhatian, mengingat persoalan human trafficking di NTT yang cukup tinggi. Sebelumnya juga Suster Francisca Immaculata SSPS, selaku Koordinator Umum Truk, dan Saudari Maria Henderika Hungan, selaku Staf Divisi Perempuan Truk, bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan kronologis kasus ke-17 anak dan segala macam tantangan yang dihadapi dalam penanganannya. Selain melakukan advokasi dengan pemerintah, tim yang diwakili oleh Suster Francisca Immaculata SSPS juga berpartisipasi dalam penyiaran radio lokal dan televisi nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mengkampanyekan perkembangan dari kasus ini dan juga untuk mengumpulkan dukungan. Bopi dan
itu juga diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ketenaga kerjaan. Tapi sebetulnya dari kasus itu kami menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu jelas, itu ada. Hanya memang dalam proses penegakan hukum bukan undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang diterapkan, melainkan undang-undang ketenaga kerjaan. Baik, terima kasih informasinya Suster Francisca Immaculata SPPS selaku koordinator tim relawan untuk kemanusiaan. Semoga kasusnya mendapatkan penyelesaian yang cepat dan juga polisi dapat bertindak cepat ya, Febrian ya. Kita harapkan yang terbaik tentunya. Demi kemanusiaan, tim berharap bahwa sindikat perdagangan orang ini dapat dibongkar dan menjadi pintu masuk untuk menangani kasus-kasus human trafficking di Sika dan NTT yang memprihatinkan.